Teso Nilo adalah kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Pulau Sumatera, lebih tepatnya berada di Provinsi Riau, meliputi wilayah administratif di 2 kabupaten, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Hutan ini berada di subdaerah aliran 2 sungai, Sungai Teso dan Sungai Nilo, dari sanalah nama Teso Nilo berasal. Teso Nilo dulunya dikenal sebagai salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi. Ada penelitian yang menemukan 218 jenis tumbuhan vaskular hanya dalam petak seluas 200 meter persegi. Secara keseluruhan, diperkirakan ada sekitar 360 jenis flora, termasuk dari 165 marga dan 57 suku tumbuhan. Untuk fauna, tercatat banyak jenis burung, mamalia, primata, ikan, reptil, amfibi dan lainnya. Beberapa satwa besar dan penting secara konservasi, misalnya gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, dan harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, menjadikan Teso Nilo sebagai habitat krusial bagi spesies yang terancam punah. Sebelumnya kawasan ini merupakan hutan produksi konsesi. Lalu pada 19 Juli 2004 ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas awal sekitar 38.576 hektar, kemudian diperluas, sehingga area resmi Taman Nasional menjadi sekitar lebih kurang 83.068 hektar. Berdasarkan keputusan terbaru, luas resmi kawasan Teso Nilo adalah sekitar 81.793 hektar. Sayangnya, banyak hal mengancam kelestarian Teso Nilo. Perambahan hutan, pembalakan liar, konversi lahan menjadi perkebunan, misalnya kelapa sawit, serta okupasi ilegal telah secara drastis mengurangi tutupan hutan alam. Menurut laporan terbaru, hanya sekitar 15% dari luas kawasan yang tersisa dalam kondisi hutan alami. Karena kehilangan habitat dan fragmentasi hutan, populasi satwa liar seperti gajah dan harimau sangat terancam. Ada program pemulihan ekosistem di kawasan Teso Nilo, bekerja sama antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat lokal. Misalnya, rehabilitasi kawasan, menanam kembali vegetasi asli, dan menjaga habitat agar satwa bisa tetap hidup di dalamnya. Tanaman pionir seperti akasia kadang tumbuh di area rehabilitasi, meskipun bukan spesies asli hutan hujan tropis, tetapi telah berperan sebagai habitat sementara dan sumber pakan, misalnya untuk gajah, serta untuk kegiatan usaha lestari seperti madu hutan. Pada 28 November 2025, Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menyatakan bahwa mereka menjalankan program restorasi untuk Teso Nilo dengan fokus awal seluas 31.000 hektar. Tujuannya menjaga habitat satwa seperti gajah Sumatera dan hewan lain, agar bisa hidup bebas di sana. Pemerintah juga memperkuat penegakan hukum lewat Satgas PKH Satgas Garuda berdasarkan regulasi terbaru, Peraturan Presiden 2025. Mereka secara aktif melakukan penertiban terhadap pembukaan lahan ilegal, kebun sawit ilegal, dan aktivitas perambahan di kawasan TNTN. Restorasi bukan hanya soal penegakan hukum, juga dilakukan rehabilitasi ekosistem, menata ulang kawasan kritis, melibatkan masyarakat lokal, dengan rencana pemulihan jangka panjang. TNTN memiliki luas resmi sekitar 81.739 hektar, namun dari luas tersebut, laporan terbaru menyebut bahwa hanya sekitar 19.000 hektar, sekitar 24%, yang masih berupa hutan alami. Sisanya telah berubah menjadi lahan terbuka, pemukiman, dan terutama kebun sawit ilegal. Dalam satu laporan disebut bahwa hanya sekitar 12.000 sampai 12.500 hektar kawasan yang masih berfungsi sebagai hutan alami, menunjukkan bahwa realitas hutan utuh semakin menyusut drastis. Banyak kebun sawit ilegal dan sertifikat lahan diterbitkan untuk area yang semestinya kawasan konservasi. Ini menjadi bagian dari permasalahan besar. Karena penyusutan hutan dan fragmentasi habitat, kawasan konservasi bagi satwa seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera, keduanya satwa yang sangat rentan, terganggu berat. Tapi ada harapan. Menurut pernyataan 2025, populasi gajah di Teso Nilo disebut tetap stabil dan gajah dianggap penting dalam restorasi. Sebagai insinyur hutan yang membantu menyebarkan benih pohon, membuka jalur alami, dan menjaga struktur hutan tetap sehat. Program restorasi pun menekankan menjaga habitat dan mengembalikan fungsi ekosistem. Jadi jika berhasil, bisa membalikan kerusakan dan menyelamatkan biodiversitas di kawasan tersebut.
Ada masyarakat yang mengaku memiliki lahan atau sertifikat resmi sejak 1990-an di dalam area TNTN, dan kini terancam relokasi. Banyak kebun sawit ilegal serta pemukiman ilegal di dalam kawasan konservasi. Ini menunjukkan bahwa kawasan tidak dijaga secara konsisten selama bertahun-tahun. Regulasi dan penegakan hukum kini diperkuat, tapi skala kerusakan dan kompleksitas, kepemilikan, ekonomi, sejarah pendudukan, membuat pemulihan menjadi tugas besar yang butuh waktu, koordinasi, dan komitmen. Sekarang, kondisi TNTN bisa dikatakan sangat rentan. Sebagian besar kawasan sudah terdegradasi dari hutan alami menjadi lahan sawit, pemukiman, atau lahan terbuka. Namun, 2025 menandai upaya serius dari pemerintah, Kemenhub dan Satgas PKH untuk menegakkan hukum, menyita lahan ilegal, dan memulai restorasi besar-besaran. Jika usaha ini konsisten dan didukung masyarakat pemangku kepentingan, ada peluang nyata untuk menyelamatkan sebagian besar wilayah sebagai habitat satwa liar dan hutan alami. Sebuah survei genetika terhadap gajah di Tesonilo menunjukkan terdapat sekitar 73-154 individu berdasarkan analisis DNA dari kotoran, sampel non-invasif. Namun menurut pernyataan resmi tahun 2025 dari pengelola TNTN dan laporan media konservasi, estimasi populasi gajah liar sekarang adalah sekitar 150 ekor. Artinya sebagian besar gajah liar di kawasan tersebut masih terpantau, meskipun habitat mereka, dan jumlah sebenarnya, terus berada di bawah tekanan berat. Populasi gajah memang ada. Dan angka sekitar 150 ekor dianggap representatif terbaru. Tetapi penurunan dari perkiraan masa lalu menunjukkan situasi rentan. Selain gajah, TNTN juga dikenal sebagai habitat beragam satwa, termasuk satwa rentan terancam seperti harimau Sumatera. Dalam berbagai survei, tercatat bahwa TNTN memiliki lebih dari 120 jenis burung, puluhan mamalia dan primata, serta sejumlah spesies ikan, reptil, amfibi, dan serangga. Tapi, karena kerusakan hutan, fragmentasi habitat, dan alih fungsi lahan, banyak habitat alami bagi satwa-satwa ini menyusut drastis. Sejak 2015 hingga 2025 dilaporkan sekitar 23 ekor gajah mati di kawasan TNTN akibat kerusakan habitat, konflik manusia dan satwa, dan degradasi hutan. Hutan alami di TNTN dilaporkan telah banyak hilang. Sebagian besar area telah berubah fungsi menjadi perkebunan, terutama kelapa sawit, dan lahan ilegal. Fragmentasi habitat membuat kawanan gajah dan satwa lain sulit menjelajah dengan aman, mempengaruhi akses ke makanan, air, dan jalur migrasi, sehingga meningkatkan risiko konflik dengan manusia dan kematian. Pengelola TNTN melakukan monitoring reguler terhadap gajah, termasuk pemasangan kamera trap, identifikasi jejak, dan metode ilmiah seperti analisis DNA. Berdasarkan survei terbaru, mereka masih menganggap populasi gajah stabil, meskipun menurun, dan terus menekankan pentingnya konservasi untuk menjaga keberlanjutan habitat, agar gajah bisa berfungsi sebagai insinyur hutan sekaligus menjaga ekosistem lebih luas. Taman Nasional Tesonilo adalah salah satu hutan hujan tropis dataran rendah terkaya di Sumatera, tetapi kini berada dalam kondisi sangat kritis akibat perambahan, kebun sawit ilegal, dan hilangnya hutan alami. Dari lebih dari 80.000 hektar luas kawasan, hanya sebagian kecil yang masih berupa hutan utuh. Populasi gajah Sumatera, sekitar lebih kurang 150 individu, masih bertahan. Tetapi habitat mereka terfragmentasi dan tekanan konflik manusia, satwa terus meningkat. Satwa lain seperti harimau, primata, dan burung juga terancam karena penyempitan ruang hidup. Meski begitu, pemerintah bersama pengelola Taman Nasional telah memulai upaya besar berupa restorasi puluhan ribu hektar, penegakan hukum, dan rehabilitasi ekosistem. Ada tanda harapan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan, perlindungan kawasan, serta keterlibatan masyarakat. Intinya, Tesonilo masih menyimpan kekayaan hayati luar biasa, tetapi berada pada titik kritis. Jika upaya restorasi dan perlindungan berjalan serius dan berkelanjutan, kawasan dan satwa-satwanya masih bisa diselamatkan.